Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Hanya kepadanya lah kita memohon dan hanya kepadanya pula kita menggantungkan semua harapan kita. Hanya kepada Allah lah kita memohon dari segala keburukan diri kita. Hanya kepada Allah lah pula kita memohon rahmat dan karunia sehingga kita semuanya bisa selalu istiqomah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita semuanya diberikan banyak kenikmatan, nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat bisa menikmati kehidupan yang begitu indah luar biasa. Maka tiada lain sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memaksimalkan semua kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat Al-Sifah, kembali di pagi hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat Al-Sifah semuanya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Al-Sifah yang di rumah yang selalu istiqomah mengikuti acara Sajadah Al-Sifah pagi, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam semua urusannya. Allah berikan kesehatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kebaikan. Sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon doa dari sahabat-sahabat Al-Sifah semuanya, mudah-mudahan kami di keluarga besar Asy-Syifa Al-Khairiyah, ya Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesabaran di dalam menunaikan amanah-amanah kami, dan juga kami di keluarga besar Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah, Allah Subhanahu wa taala semoga selalu memberikan kesehatan, ya, kemudahan dalam semua urusan-urusan kami. Dan juga sahabat-sahabat Al-Sifah semuanya, ya, kita doakan dimanapun saja berada, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk sahabat-sahabat Al-Sifah kita yang lainnya, gitu ya, yang saat ini oleh Allah sedang diuji dengan rasa sakit, sedang diuji dengan musibah, gitu ya. Kita lihat hari ini begitu luar biasa, gitu ya, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mari kita terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Hal itu bisa menjadi salah satu di antara perantara dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya, untuk kita terjauh dari semua mara bahaya, gitu ya, dari semua musibah. Tiada lain adalah dengan kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ihfadillaha yahfadzka, gitu ya. Manakala kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menjaga kita. Menjaga Allah di sini adalah dengan kita konsisten melaksanakan semua perintah-perintah Allah, konsisten melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsisten melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsisten mempertahankan agama yang ada di dalam diri kita, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah yahfadzka, kata. Kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua mara bahaya yang akan menimpa kita, dari semua keburukan-keburukan yang akan menimpa diri kita.
Maka yakinilah kita yang selalu konsisten menunaikan semua perintah-perintah Allah, menunaikan semua syariat-syariat Allah, maka konsekuensi lain yang akan kita dapatkan adalah Allah akan menjaga diri kita dari semua segala sesuatu ketidakbaikan yang akan menimpa diri kita. Sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga terus berharap kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir gitu ya. Segera hengkang dari negara kita gitu ya. Khususnya gitu ya, umumnya di seluruh belahan dunia ini, semoga virus ini segera berakhir gitu ya. Maka tiada lain tadi ya, kita hanya bisa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Kemudian pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana ya'budu fil harji kahijrati ilayya." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala fil harji, di saat kondisi penuh dengan rasa ketakutan, pada saat kondisi penuh kekhawatiran, kahijrati ilayya, kata Rasulullah, maka dia bagaikan hijrah kepadaku. Apabila kita berbicara tentang hijrah, maka kita berbicara dengan sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang mencekam, sesuatu yang mengancam keberlangsungan kehidupan kita, baik materi maupun keamanan. Gitu ya, kita berbicara bagaimana dulu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah, maka hal tersebut dapat kita pastikan adalah penuh dengan tantangan yang luar biasa, penuh dengan rasa ketakutan, ya, penuh dengan rasa keluh kesah yang luar biasa, perjalanan yang begitu luar biasa. Nah, seumpama seperti itulah pada saat kita menunaikan perintah-perintah Allah di saat kondisi seperti ini. Ya, maka mudah-mudahan ini merupakan kabar gembira bagi kita yang selalu istiqomah menunaikan semua perintah-perintah Allah, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Maka yakinilah pada saat itu kita sedang berada di dalam ujian yang luar biasa, sampai pada akhirnya kita akan terseleksi siapa yang diantara kita ahsanu amala, orang-orang yang memiliki amalan-amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi kita ya, materi garapan kita masih berbicara tentang kitab Adabul Mufrad, kajian kitab Adabul Mufrad. Di kesempatan kali ini kita akan masih berbicara tentang bagaimana kita memperhatikan hak-hak yang harus kita penuhi terhadap tetangga-tetangga kita. Sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sempurnanya Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita mengatur semua aspek kehidupan. Tidak hanya aspek kehidupan untuk diri kita pribadi, anak-anak kita, keluarga kita, tetapi yang lebih luas adalah bagaimana Islam mengatur tentang pola kehidupan kita dalam segala hal. Salah satu di antaranya adalah bagaimana Islam sangat memperhatikan bagaimana kita memenuhi hak tetangga-tetangga kita. Yang memang kita lihat bagaimana kondisi saat ini, manakala manusia sibuk dengan hiruk pikuk kehidupan mereka, bagaimana mereka sibuk dengan memenuhi semua hak-hak yang harus mereka penuhi gitu ya, amanah-amanah mereka, apalagi bagaimana mereka sibuk memikirkan kehidupan dunia sehingga mereka lupa bahwasanya ada hak yang harus terpenuhi terhadap tetangganya. Gitu ya. Bila kita lihat bagaimana kehidupan egoisme kita yang begitu tinggi gitu ya. Kita tidak mau tahu dengan bagaimana kondisi tetangga kita. Bahkan kita juga tidak mau tahu bagaimana hak-hak yang harus terpenuhi dari tetangga kita. Gitu ya. Kadang kita egois terhadap diri kita.
gitu ya, tidak memperhatikan hak yang harus didapatkan oleh tetangga kita, tidak mau menghormati mereka, tidak mau peduli dengan kondisi mereka. Nauzubillahi min zalik. Nah, Islam hadir mengatur semua itu berkaitan dengan masalah tetangga. Sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bila kita berbicara tentang bagaimana kita memenuhi hak-hak tetangga, maka di situ dikaitkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sejauh mana kondisi keimanan kita. Ada relevansinya kondisi keimanan seseorang dengan perilakunya terhadap tetangga. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Suraih Al-Khuzai dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. An Abi Shuraih Al-Khuzai anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Shuraih Al-Khuzai dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarihi, maka hendaklah ia berlaku baik terhadap tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata baik atau lebih baik diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat-sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasannya manakala kita memperlakukan tetangga kita dengan baik, menunaikan hak-hak mereka, maka yakinilah kita sedang berada di dalam kondisi keimanan yang mantap, keimanan yang benar, keimanan yang tinggi, gitu ya. Makanya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan kepada kita sebagai salah satu di antara indikasi keimanan seseorang adalah dia mampu berbuat baik terhadap tetangganya, kemudian dia memuliakan tamu, kemudian dia berkata baik, gitu ya. Ini hal-hal yang kelihatannya seperti sepele, gitu ya, tetapi sangat menentukan bagaimana kondisi keimanan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sahabat-sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari memberikan penjelasan terkait dengan kandungan hadis ini adalah yang pertama, menimpakan gangguan kepada tetangga baik berupa ucapan maupun perbuatan dapat menghilangkan kesempurnaan iman, gitu ya, dan berlawanan dengan sifat-sifat hamba Allah yang pengasih. Ini seperti itu yang disampaikan oleh Imam Bukhari, bahwasanya manakala kita berlaku tidak baik terhadap tetangga kita, kita menjadi seseorang yang tidak dirindukan oleh tetangga kita. Kehadiran kita malah menjadi malapetaka bagi tetangga kita, tidak sedikit pun membawa kebaikan. Maka yakinilah hal tersebut ya, seseorang menunjukkan tentang keimanannya yang tidak sempurna, keimanannya yang masih lemah, gitu ya. Tetapi manakala kita berbuat baik terhadap tetangga kita, maka itu menunjukkan sebuah tanda, sebuah indikasi bahwasanya imannya sedang berada di dalam kondisi yang sangat baik, gitu ya, menunjukkan tentang dia memiliki keimanan yang sempurna. Ya, karena seperti itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ya, berkaitan selain juga dengan masalah hak-hak tetangga, di sini juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang bagaimana tamu juga memiliki hak, ya.